Shalom semuanya, selamat pagi. Boleh kita lambaikan tangan kita ke kamera. Shalom, semuanya sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, puji Tuhan. Kalau Tuhan baik, kasih setianya nggak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya. Karena masih masa PPKM, kita masih ibadah di rumah masing-masing, nggak jadi halangan kita untuk kita tetap bersekutu, kita beribadah, kita bangun mesbah kita pagi di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sinyal saya cukup bagus ya, jelas nggak semuanya? Jelas ya. Saya tadi agak kuning-kuning, jadi kalau agak keputus maaf ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, seperti biasa kita sapa dulu kiri kanannya. Kalau kiri kanannya nggak ada, boleh lambai-lambaikan tangannya ke kamera. Kita mau sapa dulu semuanya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tos boleh, gitu ya. Papa mama saya tolong ditos dulu kiri kanannya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, apapun yang terjadi situasinya di dunia saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sumber kuatku. Tuhan sumber kuatku. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kita ampuni dia lagi, karena Tuhan adalah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap semuanya. Tuhan, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Tuhan sumber, Tuhan sumber kuatku, amin. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Selama-lamanya Tuhan adalah sumber kuat kita. Amin. Tuhan adalah sumber kuat. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kau adalah Tuhan yang kami selamanya, yang layak kami sembah, layak kami ditinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Apa aja.
Mari setiap hati kita mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, Tuhan rindu kok kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia, meninggikan Dia, sebab Dia besar, perbuatannya yang ajaib, yang akan melakukan kita melalui segala perkara yang kita alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah, semua oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan persekutuan ibadah kami lewat Zoom ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus memimpin dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan tetap bekerja. Yang sakit, Tuhan rawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang butuh jalan, Tuhan bukakan. Dan kami yang butuh hikmat, diberikan hikmat atas oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai kekal selama-lamanya. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih. Wah, berbahagia sekali bisa ada di tengah-tengah keluarga GBI Cibunar. Ya, saya senang sekali. Ada Om, ada Tante ya. Om ini baik banget ya, luar biasa. Thank you. Ya, kita santai-santai sedikit ya. Thank you Om ya, udah ini ngajarin, mengarahkan tentang pelayanan pelepasan. Dan kemarin itu tuh ada yang kesurupan-kesurupan gitu. Jadi berguna sekali apa yang diajarkan oleh Om. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Sahabat sekalian, bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Ya, bukan hari-hari yang gampang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Ya, saya punya, ini karena pandemi, karena COVID ini, saya punya anak, Karista itu kontraktor, dia bikin booth-booth pameran. Suaminya adalah penyelenggara pamerannya. Saya geser sedikit ya, kepala saya kena AC nih, sebentar, izin. Oke. Nah, suaminya adalah penyelenggara pamerannya. Nah, karena pandemi ini, dia nggak bisa dapat izin keramaian dan usahanya, ya kita bisa bilang nggak jalan lagi usahanya. Lalu sebelum pandemi, 2 minggu atau 3 minggu sebelum pandemi, dia siap untuk acara pameran itu terbesar yang dia bikin, dan yang besar sekali. Dia sewa di BSD, satu ruang pertemuan, dia sewa besar sekali ya, tapi ternyata kan langsung pandemi, jadi lockdown lah gitu ya, tanda kutip, jadi nggak bisa. Pendeta juga banyak yang susah, terutama gembala-gembala yang gerejanya besar dan sewa. Yang di mall-mall tuh susah banget. Apalagi yang sekarang lagi expand. Pendeta-pendeta yang lagi expand itu juga susah banget. Maksudnya expand tuh dia beli tanah, bangun, itu juga lagi susah ya. Kan mereka rata-rata kebanyakan kredit bank. Ada beberapa yang dijual, ada beberapa yang macet. Dan kalau yang di mall, sewanya hitung sendiri aja deh. Kurang lebih semeternya itu 300-400 ribu 1 meter persegi, per square. Itu kalau ada satu yang ex GBI, itu kan gede sekali gerejanya, itu hampir 1 hektar di Mall Arta Gading. Hampir 1 hektar loh. Karena direkturnya Mall Arta Gading itu kan gembalanya GBI di daerah Bandengan. Suka ngobrol-ngobrol sama saya. Dia bilang, itu bos sewanya hampir 1 hektar loh. Bayangin ya, kalau 300 ribu 1 bulan, dia punya service charge, ya katakanlah 200 ribu aja itu 1 hektar. Ya, berapa miliar dia harus bayar 1 bulan, sedangkan ibadah nggak ada. Ini kita gereja juga income-nya sangat berkurang karena
Ya jemaat juga lagi pada kebanyakan lagi pada kurang bagus ekonominya karena pandemi ini. Berdampak kepada rumah tangga, ya banyak yang jadi ada beberapa yang rumah tangga jadi nggak harmonis karena masalah keuangan, ya dan bikin stres. Ya, tapi hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan adalah kekuatanku. Kita akan belajar di sini, ya bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Oke, ya kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita semua. Saya latah nih mau ngeklik aja. Oke, firman Tuhan kekuatanku. Yang pertama, ya dari Mazmur 46 ayat kedua, firman Tuhan adalah kekuatanku, karena firman Tuhan memang memberi kekuatan kepada kita. Ya, karena firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita itu janjinya. Ya, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dikatakan di sini ya, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini ada di firman Tuhan, di Alkitab kita nih. Ya, ini Alkitab. Ya, ini Alkitab saya. Ya. Bagaimana dalam kesesakan ini, dalam masa kesesakan ini, kita nggak bisa minta tolong sama orang. Sulit minta tolong sama orang. Ya, awal-awal pandemi saya punya tabungan sedikit, anak rohani saya pinjam habis. Ya, cuma sedikit doang juga habis sudah, nggak ada lagi. Lalu untuk bertahan hidup, ya ada dikit, sampai saya mau bayar anak sekolahan aja udah nggak kebayar. Ya, ketika Kristo harus ujian, ditagih. Waduh, udah nunggak sekian. Ya, sekolahan juga baik ya. Lalu saya bayar sebagian, saya baru sadar, waduh ini belum bayar uang sekolah, belum bayar pajak motor, belum bayar pajak mobil. Kapan hari mobil saya tiba-tiba rusak lagi. Ganti oli, terus orangnya bilang bengkelnya, Ko Hakim ini olinya netes-netes nih. Ada rembes-rembes. Ganti silnya, packing silnya ganti ya. Berapa duit? Saya bilang, 350 ribuan. Ya udahlah, daripada kotor ya, di teras juga kotor, karena rembes netes sedikit gitu. Jadi saya bilang ganti aja. Begitu dibuka packing seal itu bawahnya lumpur kayak pasir-pasir gitu. Ya. Lalu ternyata pokoknya mesinnya udah parah banget ya. Metalnya kena, semuanya kena. Diestimasi itu bisa 20 juta lebih. Saya langsung nangis loh keluar air mata. Kenapa? Karena nggak punya uang. Waduh, saya sampai sedih sekali. Saya kok nggak begini amat ya. Saya bilang udah tutup lagi, pasang lagi. Tapi pasang lagi gimana? Pompa bensinnya udah nggak, pompa olinya nggak jalan loh. Kadang jalan, kadang nggak loh. Karena mampet kan kotor ya. Ini mesinnya bisa jebol nih. Dia bilang nggak apa-apa deh, pasang lagi. Saya coba dah pelan-pelan deh jalan. Nanti saya bawa ke rumah ke bengkel teman saya aja. Saya ada teman ya Robin namanya di Cibubur. Udah bawa dia. Saya telepon dia. Bin ini saya cicil ya gitu. Ya bos bawa aja ke sini bos gitu. Jadi saya cicil ke dia. Dan saya merenungkan firman, saya mengingat-ingat janji Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Ya, saya ingat sekali ketika Kak Fetri, jadi gini, Kak Fetri Kumaseh, Pendeta Fetri Kumaseh, itu hari sebelum dia meninggal, satu harinya itu bareng-bareng saya. Ya, kita makan, bercandaan dari siang sampai sore, sampai saya suruh pulang dia nggak mau juga. Saya bilang, Pak Fetri ini kan hari pernikahan Pak Fetri, ditunggu-tunggu loh, mau makan malam kan sama nyonya sama keluarga kan, iya sebentar lagi Pele Hakim gitu. Nah, waktu di sela-sela ngobrol itu, dia kasih bagi satu cerita sama saya, ya. Dia bilang gini, Pele Hakim tolong ajarkan Mazmur 91 kepada jemaat, suruh baca, suruh renungkan, resapi, hidupi, dia bilang gitu. Wah, dia ulang-ulang. Jadi satu hari sebelum dia meninggal, dia ulang-ulang, itu wasiatnya kepada saya, pesannya kepada saya. Ya, jadi saya bacakan Mazmur 91 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Maka malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kamu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tanganmu supaya kakimu tetap jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, teman-teman, ya, dia cerita, nih Pak Fetri cerita. Pak Eliakim di Amerika, ada satu tentara ditugasin ke Timur Tengah, perang. Saya lupa negaranya, Afghanistan atau mana, dia perang. Nah, singkat cerita mereka baku tembak di medan pertempuran, ya udah udah benar-benar berhadap-hadapan tembak-tembakan. Dan singkat cerita tentara Amerika kalah jumlah, dan akhirnya mereka dikejar-kejar, mereka lari dikejar-kejar, dan hanya tinggal satu orang. Tinggal satu orang lagi. Dia lari di padang gurun gitu, lari. Lalu singkat cerita ada pegunungan, dia lari ke pegunungan gitu, dan dia udah nggak bisa kemana-mana lagi karena amunisi sudah habis. Dia masuk ke dalam satu goa. Ada goa kecil, dia langsung masuk. Ya, waktu dia masuk ke dalam satu goa itu, ya tentara Amerika ini masuk ke dalam satu goa itu, lalu tiba-tiba laba-laba langsung bikin jaring menutupi gua kecil itu. Lubang gua kecil itu ditutupi oleh laba-laba. Ya, ditutupi oleh laba-laba, dan selang tidak lama kemudian datang tentara musuh. Tentara musuh nih ya. Tentara musuh datang, dan waktu tentara musuh datang cari dia, lalu dia dengar suatu perkataan begini. Ya, ada orang mau bongkar itu mau dia periksa itu gua, terus temannya bilang begini, "Ngapain kamu periksa? Itu kamu lihat dong. Itu kan ada sarang laba-laba. Nggak mungkin orang yang masuk ke situ." Dia bilang gitu. Nggak mungkin, kata teman, nggak masuk ke situ. Kalau orang masuk ke situ, jaring laba-labanya rusak itu. Itu ada laba-laba, lihat itu. Nggak ada orang situ. Cari. Singkat cerita dia selamat. Latar belakang daripada mujizat yang terjadi atas orang ini apa? Ya, karena orang tersebut adalah pribadi yang selalu merenungkan firman Tuhan. Khususnya Mazmur 91 menjadi bahan daripada ayat kesukaan dia. Ya, dia nyanyikan, dia ulang-ulang, nyanyikan, ulang-ulang. Dan teman-teman, ya, sebelum Pak Fetri cerita ini, ya, saya kalau mendoakan jemaat selalu doa berkat, selalu begitu. Ya, saya bilang bahwa dengan kepaknya Tuhan akan melindungi engkau, dan bawah sayapnya akan berlindung. Kesetiaan Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok yang aman bagimu. Tuhan akan meluputkan engkau dari segala penyakit sampar yang busuk, tetapi keamanan, kesehatan, umur panjang, serta kebajikan akan mengikuti jalan-jalanmu. Saya selalu ucapkan terus, ya. Dan saya bilang bahwa ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk, engkau akan mengalami keberuntungan karena malaikat-malaikat yang diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam setiap jalanmu. Saya ngomong gitu terus. Dan tentara ini diselamatkan. Sungguh Tuhan menjadi kekuatan bagi dia, benteng pertahanan dia, kekasih Tuhan. Hari ini, kekasih Tuhan, kita nggak bisa nolong. Ya, kita juga terbatas untuk nolong orang. Ya, saya masih bantu-bantulah dikit-dikit gitu ya. Ya, Tuhan buka jalan, saya akhirnya dibuka jalan, saya dagang baju. Saya ngejembreng baju, puji Tuhan saya diberkati. Ya, dagang baju di Facebook, ngejembreng, nge-live gitu. Ya, puji Tuhan diberkati banget. Dan anak-anak Tuhan selalu diberi jalan. Ya, sekali lagi firman Tuhan kekuatan kita, karena firman Tuhan adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Makanya yang kedua, saya mau bilang bahwa firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita, firman Tuhan kekuatan kita, karena firman Tuhan itu kan iya dan amin. Yang kedua, ya, janjinya selalu ditepati, bukan omong kosong. Hidup emang nggak bisa lepas daripada masalah. Ya, hidup ini nggak bisa lepas dari masalah. Tetapi bersama Tuhan, kita selalu punya jalan keluar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, ketika orang ini membaca, merenungkan tentara ini, itu terjadi dalam kehidupannya.
Ya, itu terjadi dalam kehidupannya. Kak Fetri itu sebelum dia meninggal, ulang-ulang terus ngomong sama saya, ulang-ulang terus ngomong sama saya, sama kita semua lah ya. Kita habis main badminton, itu hari ulang tahun pernikahan dia, dan dia ajak kita. Oh sorry, besoknya hari pernikahan dia. Oh itu hari pernikahan dia, Kak. Ya, hari pernikahan dia. Ya, besok pagi dia meninggal terus. Nah, dia ulang-ulang terus, Pak Eliakim ajar ini kepada jemaat ya, Pak Eliakim tolong ajar kepada jemaat ya. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Wow, katanya gitu, memberi kekuatan, perlindungan kepada kita. Iya dan amin. Nah, saya terinspirasi dengan itu, makanya saya sampaikan ini, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kalau kita imani, firman Tuhan mengembodi, menyatu dalam diri kita. Firman Tuhan ya dan amin loh. Saya tadi kan bilang sama Om terima kasih ya Om udah ajarin. Waktu Om berapa kali ke rumah, dia layanin istri saya almarhum, Sani. Saya liatin, saya juga kan pelayanan pelepasan. Tapi saya liatin, Om ini efektif banget, nggak usah teriak-teriak. Ngomongnya kalem-kalem gitu ya. Ya, sama roh jahat tuh ngomongnya kalem-kalem, nggak ngabisin energi. Saya lihat tuh, wah penuh otoritas ya, kita penuh otoritas. Siapa Eliakim? Kan nggak kelihatan. Ada pedangnya, ada aku. Tuhan jadikan aku papan penggirikan yang bergigi tajam yang baru. Jadikan aku papan penggirikan yang bergigi tajam. Jadikan aku palu godam di tangan Tuhan, gitu. Ya, Om bilang begitu, saya ingat sekali. Nah, itu bicara tentang otoritas. Jadi kemarin ada orang kesurupan, ya, kesurupan telepon saya. Saya lagi nge-live kan. Saya lagi nge-live. Terus nggak lama dia bilang udah selesai, tapi itu kesurupan lagi. Akhirnya saya bilang udah gini aja, mana orangnya? Mana orangnya, kasih video call sama saya, kasih wajah saya ke dia, arahkan wajah saya ke dia. Orangnya kan lagi tidur gini. Itu aja. Lalu saya doa, Tuhan jadikan aku papan penggirikan yang bergigi tajam yang baru, dan jadikan aku hari ini Tuhan menjadi palu godam di tangan-Mu Tuhan. Aku percaya ada otoritas kuasa gitu dalam diri saya. Lalu saya tinggal ngomong doang sama setannya. Saya bilang gini, nama asistennya itu Tuti ya, karyawannya namanya Tuti. Saya bilang gini, Tuti, sekarang Tuti kamu diam aja, kamu mundur, kamu diam aja. Sekarang coba kamu yang ada menguasai diri Tuti. Sekarang kamu keluar, bangun. Saya bilang gitu. Coba sini hadapin saya. Saya gitu. Terus orangnya bangun, maksudnya setannya, rohnya bangun. Lalu saya perintahkan lah ya untuk keluar apa segala macam gitu. Luar biasa. Ya, pelayanannya efektif banget. Ya, besoknya baru saya datang ke rumah dan layanin semuanya, ya berkatin rumahnya dan lain-lain. Luar biasa sekali. Ya, hanya seperti itu aja loh. Kita percaya sama Tuhan, Tuhan kasih otoritas, Tuhan kekuatan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Kita baca ya Lukas 11 ayat kedua. Jadi firman Tuhan kekuatanku, karena memang firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ya, janji-janji Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, firman Tuhan katakan begitu. Ya, kalau kita mencari, maka kita akan menemukan. Gitu. Kalau kita mengetok, maka akan dibukakan. Jadi cari. Bicara cari itu nggak sekonyong-konyong dapat, nggak sekonyong-konyong ada. Ya, cari itu berarti kita harus kayak orang mengegratak di rumah. Di mana nih, di mana, di mana. Berarti kreatif. Kita harus kreatif. Nah, dalam kesusahan ini jangan berdiam diri. Kreatif. Percayalah bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang kreatif dalam cara menolong kita. Ya, saya tiba-tiba ngejembreng lah. Ya, bayangin lu saya ngejembreng baju. Ya, saya ngejembreng baju, ada beberapa yang ledek-ledekin, ada banyak kan sih yang salut juga sama saya. Wih, kok Aki mau ngejembreng baju gitu. Ya, saya nggak peduli lah. Yang penting kan dapat duit. Ini juga halal, nggak mempermalukan Tuhan lah. Saya jembreng baju. Dan puji Tuhan saya dagang, diberkati Tuhan luar biasa. Saya penontonnya bisa 100 lebih. Ya, kalau lagi ngejembreng. Anak-anak muda tahu lah istilah ngejembreng ini. Saya kalau sekarang udah 3 hari ini pisah dagang di rumah. Sabtu Minggu saya libur. Karena Sabtu kan persiapan buat melayani Tuhan. Terus Minggu ya pelayani Tuhan jadi libur. Nah, saya sekarang dagangnya siang. Siang saya pikir ada yang belanja nggak ke toko saya nih ya, gitu Soakim. Ternyata ada juga tuh yang belanja. Siang ramai juga, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini engkau yang sedang susah, jangan lupakan firman Tuhan. Hari ini engkau nggak bisa minta tolong ke siapapun juga. Kemarin ada anak rohani saya telepon, kok saya ngambil rumah kok, katanya dia suami istri guru. Kok saya ngambil rumah kok.
Saya bayar cash, tapi udah bayar kok, saya store 70 juta kok, 75 juta apa gitu, bayar cash. Tapi orang itu kok perlu rekening koran saya, boleh nggak kok kirim-kirimin saya uang supaya saya rekening korannya ada uang gini gini gini. Berapa duit? Ya itu kemarin saya salah kok, saya apa namanya, saya uang tabungannya langsung kasih gitu, jadi di rekening yang apa uang cash dia bilang gitu, jadi saya di rekening saya tuh sedikit banget, cuma ada 15 juta, 20 juta kok. Saya takut nggak disetujuin. Kok bilangnya nggak pinjam sehari aja 70 juta gitu. Saya bilang, waduh, mana ada uang sebanyak itu? Ya nggak ada saya gitu. Ya, tapi hari lepas hari itu banyak orang minta tolong sama kita loh. Ya, kalau sekedar beras gitu saya bantu-bantu aja. Kalau yang lain-lain mana bisa, sembako bisa lah. Yang lain-lain mana bisa, semua orang lagi kesusahan keuangan sekarang. Ya, yang karyawan diberhentiin. Ada kawan saya di sini main badminton di Harapan Indah sini, gajinya tinggal 30% loh. Akhirnya dia pulang ke Pati, bawa keluarganya pulang ke Pati. Ya untung keluarganya di Pati juga kaya-kaya, mereka dukung untuk dia buka toko di Pati gitu. Itu yang dia punya anak yang main film itu, Susi Susanti. Ya, main film Susanti, dia yang jadi Alan Budi Kusuma kecil, emang dia atlet badminton anaknya, Petra, temannya Christopher. Ya teman-teman, ya jadi hari ini kita nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Ya, minta tolong sama Tuhan. Emang benar, pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Baca firman. Baca firman. Firman ini mengandung janji. Janji Tuhan tuh ya dan amin loh. Ya, kau yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, janji. Tapi jangan firman hanyalah firman kalau kita nggak ada tindakan. Ya, firman hanyalah tulisan, hanyalah logos. Kalau tidak ada tindakan, firman hanyalah logos. Kita harus mempercayai sungguh-sungguh, maka firman menjadi kuasa. Ya, firman akan menjadi kuasa kalau kita mempercayai sungguh-sungguh, mengimani sungguh-sungguh, firman akan menjadi kuasa. Wow, ya banyak hal terjadi. Ya, banyak hal terjadi, luar biasa. Nah, jadi kita belajar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita karena mengandung janji yang luar biasa. Yang kedua, yang selanjutnya, ya bahwa firman Tuhan adalah kekuatanku karena firman Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita. Ya, dikatakan di sini pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekasih Tuhan, ya zaman ini sekali lagi bukan zaman yang suka, bukan zaman yang mudah. Ya, ini zaman yang sukar. Tapi Tuhan bilang bahwa apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak memberi kekuatan manusia. Sebab Tuhan itu setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, pada waktu kita dicobai, Dia akan berikan jalan keluar. Nah, kasih Tuhan, saya dicobai. Waduh, nggak punya uang. Waduh, nggak punya uang. Kan pendeta nggak boleh minta-minta. Ya, waduh, nggak punya uang. Waduh, nggak punya uang. Akhirnya saya keluarin lo baju-baju di lemari. Lo Tuhan kasih ide untuk ngejembreng. Gara-gara ngeliatin orang nge-live di Facebook, baju di lemari saya keluarin. Ya, baju saya nggak mahal-mahal sebetulnya. Saya keluarin. Cuman kan karena orang lihatnya saya pendeta, oh pendeta Eliakim gitu loh, khotbah kemana-mana gitu kan. Jadi dipikir mungkin baju saya mahal-mahal kan. Terus saya punya uang 2 juta. Saya belanja. Saya belanja ke Senen. Saya belanja ke Senen. Ya, beli barang-barang bekas ke Senen. Ya, belum punya modal. Sekarang sih udah nggak udah nggak belanja ke Senen. Ya, sekali lah palingnya gitu. Sekarang sih udah belinya bal-balan, udah beli ke Bandung, kemana-kemana, banyak orang nawar-nawarin, beli. Terus keluarin baju, celana, jas, sepatu, keluarin semua, jembrengin. Laku jadi modal itu. Laku semuanya. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Bener loh. Ya, ada beberapa temen lihat saya. Dia bilang, aduh, cari duit gampang amat ya katanya, kayak kamu ya, dia bilang gitu. Nah, beberapa saya ajarin juga untuk mereka ngejembreng ya. Jadi gampang-gampang susah juga, tapi nggak tahu kenapa saya langsung bisa jalan aja lancar ya. Itu semua karena mujizat Tuhan kasih ya. Jadi saya keluar dari masalah saya, dan tentara yang saya ceritakan juga keluar dari masalahnya karena apa? Itu sih benar-benar tegang ya. Dia lari, dikejar-kejar, ditembakin gitu, lari. Ada satu bukit, dia masuk satu bukit, dia lari masuk ke bukit bukit itu, tiba-tiba di situ ada gua gitu. Ya kalau bukit-bukit itu sekali gua kecil kan. Nah ada gua kecil, ya ada lubang kecil, dia masuk. Begitu dia masuk, laba-laba bisa bikin jaring loh. Saya dari cerita itu, saya searching. Ih benar ini cerita viral. Kisah nyata, cerita viral. Ya luar biasa. Kak Fetri kasih nasihat yang luar biasa. Jadi hari ini apapun pergumulanmu, percayalah bahwa pergumulanmu itu pencobaan biasa. Ya Tuhan tahu
dan Tuhan akan buka jalan. Tapi sekali lagi, firman Tuhan harus jadi kekuatan kita. Baca firman, baca firman, baca firman. Jadi jemaat jangan malas. Ini pandemi ya, diajak ibadah susah benar. Nanti tiba-tiba muncul udah lagi susah. Ya, diajak ibadah susah benar, muncul lagi susah. Nah, sekarang saya kasih tahu, pertolongan itu datang dari Tuhan. Kalau nggak cari Tuhan gimana? Pendeta, ya Kak Nengah, Om Halim, itu cuma perantara, wakilnya Tuhan. Kalau Om Halim nggak bisa nolong saudara. Yang bisa nolong saudara Tuhan, cari Tuhan. Ikut ibadah. Ya, situasi pandemi ini bikin kita malas, bikin kita suam-suam kuku, paksain diri ibadah. Saya juga gemes sama beberapa jemaat tuh. Ya, udah hidupnya susah gara-gara pandemi ini, semakin susah gara-gara pandemi ini. Kagak pernah mau ikut ibadah. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Cari Tuhan di Tuhan, maka pertolongan pasti dapat daripada Tuhan. Ya, oke, next. Jadi firman Tuhan kekuatanku. Nah, kekasih Tuhan, ya ini ada satu contoh nih. Pemain bola itu kalau main bola itu 45 menit kali 2 90 menit. Istirahat 15 menit. Main bola capek nggak? Capek sekali. Istirahat capek sekali. Tapi kalau kita lihat di sana dia nggak pernah capek. Kelihatannya nggak pernah capek. Padahal itu capek. Apalagi kalau pertandingan seru ya. Itu bola kemana dikejar, apa taktik, otak, mental. Itu kan sering main bola itu kan sering itu kan dihajar lah, apalah itu bagian daripada taktik loh. Jangan salah loh, itu pelatih suka ngasih tahu loh, hajar aja deh, nanti lu kartu merah nggak apa-apa. Kartu kuning gue cabut, gue masukin yang baru. Gitu. Ada satu-satu orang yang dikorbanin buat makan apa gimana lah, pokoknya itu strategi lah. Itu jangan main-main loh. Ya, main bola tuh nggak gampang. Ya, bertanding nggak gampang. Tapi kita lihat mereka main sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka ngejar kemenangan. Ya, daya tahannya sebetulnya merosot, tapi kelihatan nggak merosot. Nah, teman-teman, ini jadi contoh buat kita. Ya, hidup ini pertandingan. Ya, kita harus semangat. Kita harus giat. Ya, bertanding untuk meraih kemenangan. Karena sesungguhnya memang kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi kalau kita bersama dengan Allah, kalau firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhan menjadi pondasi kita, firman Tuhan menjadi pengharapan kita. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, next. Nah, perhatikan di sini, orang yang berjalan bersama Tuhan, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Sebab apa? Hendak menghadap Tuhan di Sion. Kekasih Tuhan, ini bicara apa? Bahwa Sion itu adalah bait Allah. Ya, mereka berjalan ya untuk menghadap Tuhan. Nah, hari ini ya, bahwa Sion, kita sedang menuju Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kita hari ini sedang jalan ke Sion, kasih Tuhan. Ya, berkat terbesar kita bukanlah dikenyangkan secara fisik. Berkat terbesar kita bukanlah banyak uang. Berkat terbesar kita bukanlah gajinya makin gede, bukan. Berkat terbesar kita bukanlah kesehatan, sakit, sehat, itu berkat terbesar, bukan. Berkat terbesar kita adalah mahkota kemuliaan. Nah, firman Tuhan itu mengandung janji ya dan amin. Bersama Tuhan, kita satu hari kelak kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Nah, orang yang berjalan secara alami, orang itu akan lemes. Semakin lemes, semakin lemes, semakin lemes. Tetapi coba, kenapa orang yang berjalan bersama Tuhan, yang ngerti tujuannya, itu tetap semangat. Kayak pemain bola tadi, ya tetap semangat, tetap semangat. Jangan bilang nggak capek, capek. Tapi di sini dikatakan, kenapa mereka semakin bersemangat, semakin kuat? Kenapa? Semakin hari kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin kita dewasa, kita semakin mengerti bahwa kita akan bertemu Tuhan. Bahkan kematian bukanlah kutuk, kita akan ngerti bahwa kematian adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan Dia. Wow! Makanya Kristennya sesuatu yang menggairahkan, Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan harus baca, renungin. Ya. Dan selagi kita di dunia, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu memberkati kita. Ya, saya anggap pekerjaan saya sebagai ngejembreng baju, jual baju itu mujizat. Mujizat loh. Sangat mujizat. Ya, income-nya bagus, saya bisa dagangnya banyak, dan saya suka. Tidak pernah terpikirkan saya akan ngejembreng baju. Dulu saya kalau ngeliat orang jual baju-baju bekas gitu, maaf ya saudara ya. Ya, walaupun saya bukan orang kaya, saya lihat, apaan sih? Jual baju bekas yang mau beli sih. Gimana sih baju bekas Ki? Tahu nggak Bapak Saudara, hari ini langganan saya, orang Pondok Indah. Itu kalau di daerah orang Palu, orang Papua itu orang-orang kaya loh. Kenapa orang kaya? Ya, mereka belanja tiap hari bisa 1.700.000 hampir tiap hari. Bayangin loh.
Kalau mereka bisa sisihin uang 10, ya katakan 5 juta sampai 20 juta atau 30 juta satu bulan untuk belanja di toko saya, berarti dia punya uang berapa, income berapa. Ada satu namanya Daeng, namanya Panji Al-Ghazali, nggak apa-apalah saya sebut ya. Jadi sahabat baik sama saya. Telepon-teleponan sama saya, orang Palu, orang Makassar. Dia ternyata kepala SPM, polisi, kepala SPM. Terus satu hari dia telepon sama saya video call. Dia bilang, "Suhu, saya lagi ditambak ini." Ya, dia lihat kasih tambaknya. Wih, bos tambak, men. Gede sekali tambaknya. Luar biasa loh. Ya. Jadi saya baru ngerti, dagang gini ya. Orang Pondok Indah, ada di sini saya kan di Harapan Indah. Klaster di Harapan Indah paling ngetop itu adalah Astro. Jadi namanya Astro itu Asia Tropis. Asia Tropis itu rumahnya 5M-an ke atas. Ya, 5M ke atas semua. Padahal di Bekasi rumah 5M loh. Rata-rata 5M-an gitu di klaster situ. Ya, 3M setengah gitu ya. Paling murah 3M setengah. 5M ke atas lah di Astro itu. Asia Tropis bagus-bagus. Itu ada langganan saya juga. Ada langganan saya. Pondok Indah ada langganan saya lihatin. Ya, saya jual baju itu dari mulai yang 30.000, 20.000 sampai yang jutaan. Ada baju yang jutaan. Tuhan bawa saya seperti itu. Ya luar biasa. Baju bekas, branded semua. Dari nggak tahu baju jadi tahu baju. Ya, kalau kita ketok, pintu dibukakan, cari akan mendapatkan. Saya dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengebodi sama kita. Ya, lanjut. Dan ini yang terakhir. Ya, jadi situasi yang kita hadapin bikin kita lemes, bikin kita pusing, tapi percayalah bahwa segala sesuatunya Tuhan turut campur, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan punya cara yang kreatif untuk menolong kita, buka jalan buat kita. Ya, demikian dapat saya sampaikan, kiranya jadi berkat buat kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, ya, karena sungguh memberi kekuatan. Karena firman Tuhan ada janji, dan firman Tuhan itu mengandung pengharapan. Wah, banyak sekali lah firman Tuhan itu. Apa nasihat, segala macamnya. Tapi hari ini kita belajar hanya 3 hal ini. Firman Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Kak Nengah atau kepada Om, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak udah bisa sharing di tempat ini. Nanti saya jam 10 saya pamit karena saya ada ibadah di gereja juga Jun. Thank you Om. Thank you, Tuhan berkati. Shalom. Baik, puji Tuhan. Shalom, Pak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman-Nya, mendengar isi hatinya, mendengar kehendak-Nya untuk kita semua. Ini atas nama Jemaat Cibunar dan Jemaat Hikmah, ini dua gereja. Pastor Hakim, ini 2 gereja, yaitu Jemaat Cibunar, Jemaat Hikmah yang di Bojong. Ya. Oh iya. Saya pernah ke sana juga kan ya. Iya, Rawabuaya. Ya, Rawabuaya. Yang mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Hakim hari ini. Tuhan memberkati yang sudah menginspirasi di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini. Memang kita semua ya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya mungkin kalau saudara saat ini sulit, bukannya saudara sulit, tapi tadi sudah mendengar dari Pak Hakim, banyak orang saat ini yang sulit, termasuk hamba-hamba Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang besar lebih sulit lagi dari kita karena mereka sewa tempat. Sementara tidak ada ibadah dan banyak mereka yang tanda kutip gulung tikar juga. Tapi hari ini kita dibekali, dikuatkan, dihibur, didorong, dimotivasi oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dalam firman itu ada kekuatan, dalam firman itu ada janji, dalam firman itu ada pengharapan. Jadi selama kita berpegang kepada firman Tuhan, tetap ada pengharapan. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh sampai stres, apalagi depresi apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita tetap percaya bahwa di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, janji, dan pengharapan. Sekali lagi, terima kasih Pak Hakim. Tuhan memberkati dan tetap semangat ya. Haleluya. Sorry Hakim, pamit boleh Kak? Ya, silakan ya. Thank you ya. Om, shalom seluruhnya jemaat di Rawabuaya dan Cibunar. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Shalom.
Saya mohon pamit. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, Pak Ibu, hari ini kita sebenarnya di Jakarta sudah diizinkan untuk beribadah 50%. Ya, sudah boleh beribadah 50% karena kita sudah zona orange dan sebagian sudah zona hijau. Jadi, nah, bagaimana dengan kita? Ya, jadi saya mengusulkan, punya rencana untuk kita ibadahnya hybrid, ya. Jadi sebagian di gereja atau minimal pelayanan. Karena ada hamba Tuhan juga yang bilang pada saya, kalau saya kesulitan khotbah via Zoom, gitu. Jadi bisa nggak dari gereja? Oh ya bisa. Jadi minggu depan itu minggu pertama September, minggu pertama kita sudah masuk September, sudah mulai berber ya. Jadi tanggal 5 ya. Ya, 5 September itu hari Minggu, itu minggu pertama disertai ibadah serta dengan perjamuan kudus. Nah, jadi mulai minggu pertama ini, mulai September, gereja dibuka. Jadi pelayan WL pemusik itu dari gereja. Nah, juga pengkhotbah. Nah, kalau Om merasa mau khotbah dari rumah, tidak apa-apa, karena minggu pertama kan Bapak Gembala. Ya. Tapi pemusik sama WL minimal dari gereja. Ya, jadi seperti ibadah biasa, dan jemaat yang mau ibadah onsite dipersilahkan gitu. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu, apa mau tetap Zoom? Tapi kita tidak bisa juga terus-terusan Zoom ya, kalau memang sudah aman ya kita mesti harus tetap di gereja. Mungkin saudara merasa ada lebih enak nih, nyaman nih dari rumah nih gitu ya. Jadi nggak perlu ke gereja. Nah, nggak perlu pergi ke rumah Tuhan gitu. Ya. Gimana Pak Ibu? Yang penyusul buka aja itunya, mic-nya. Setuju Om. Setuju di gereja Om. Setuju di gereja Om. Setuju di gereja Om. Yang siap dan setuju di gereja. Gereja. Nah, tangan ya. Oke. Oh. Mana aja boleh Om. Om dulu. Om bisa. Ada yang nganterin. Sama bisa. Kayak biasa. Setuju Om. Oke. Nah, kalau di gereja ada apa namanya yang bertugas, Zoom tetap berjalan atau live streaming? Bisa Zoom, bisa stream, nanti kita ngomong sama tim gereja ya. Bisa. Gereja bisa 50% cuma. Ya, oke, gitu. Nah, karena itu Riko atur. Ya, Om. Tim ya, jadwal seperti biasa, berjalan seperti biasa, tim sama tim WL Singers ya. Siap. Jadi minggu depan Ibu ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Tolong yang misalnya tidak bisa gereja, yang Pandangan ada batasan umurnya? Nggak ada. Jadi boleh. Perlu mendaftar Om. Nah, kalau Mande pergi jemput Om, boleh tuh. Itu dia. Iya, tapi
Ya boleh dong, Henok juga boleh datang ke gereja dong. Oh boleh, Boleh. boleh. Sekarang Iya, nggak boleh. batasi umur. Orang ke mall aja boleh kok. Yang penting udah Masa ada. sih? Vaksin. Boleh. Bukannya pakai barcode. Ada vaksin. Nggak boleh. Boleh. Ke mall boleh Om, tapi pakai aplikasi Peduli Lindungi. Pakai aplikasi. Jadi udah Ya. divaksin. Benar, nggak Soalnya usah. mau di-scan barcode. Mau di-scan barcode. Nah itu gimana? Pakai barcode ya, nggak usah aplikasi. Ya, soalnya kalau sekarang kalau di mall itu sertifikat nggak berlaku Om. Ya. Sertifikatnya nggak berlaku sertifikat vaksin. Jemaat Cibunar sudah semua vaksin kan? Belum, udah vaksin. Nah, Bona belum kenapa? Bona. Takut jarum suntik kayaknya. Buka mic-nya. Harus vaksin. Kalau belum vaksin boleh nggak pandangan? Anti vaksin. Pandangan. boleh. Kalau belum Ini vaksin musik boleh. belum Om. Kami belum. Kami pernah COVID. Jadi nunggu dulu. Oh iya. Oh, belum 3 bulan. Prokes, yang penting prokes ya. Prokes. Apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Cuman kita udah sehat. Kita sudah sehat. Saya Temi udah sehat. Oh ya, sip, mantap. Karena Mantap. kuota kayaknya harus daftar tetap Om. Nggak bakal melebihi kuota. Saya itu. Nggak pakai masker lah, pasti nunggu di kota di sini. Iya. Yang penting cuci tangan. Makin rindunya Om. Ya, ya kita udah lama nih kan, nggak nyanyi. Di Roximat masih ada vaksin kok Om sampai akhir Agustus ini. Nah, itu siapa yang belum divaksin? Di Roximat. Cuman Ya. harus scan barcode dulu tanpa aplikasi Peduli Lindungi juga bisa. Yang penting buka dari Google aja scan barcode. Oke, terima kasih ya Mari untuk infonya. Ya, soalnya saya udah tanya Om, Mari udah tanya sampai akhir Agustus katanya Roximat. Buat umum buat siapa aja. Ada dua ya Om, Sinovac sama AstraZeneca. Sekarang Oktober. Juga boleh harus pergi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus Enggak, maksudnya belum. jangan lupa persembahan bagi semangat untuk Hai mantan baru. ke nomor rekening gereja atau GB Cibunar bisa di transfer ke nomor rekening GB Cibunar. Semangat persembahan Ade. oleh Enggak, ini merah ini artinya bisa dengar. Bisa dengar nggak bisa jawab? Dia nggak. siapa? Oh mau ngomong, silakan. Kan itu lagi mau itu Komandan baru itu. lagi ngomong. Oh, iya. Mungkin sekarang Yuli mau menyampaikan sesuatu, silahkan Yuli. Ya, shalom semua. Maaf baru bisa join hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat kemarin support-supportnya, doa-doanya semuanya. Ya mungkin nggak bisa sering-sering ikut ibadah lagi, soalnya kan udah ikut ke suami. Jadi kalau aku jarang-jarang nongol, maafin ya. Suaminya mana? Suaminya mana yo suami? Ibadah juga dia. Oh ibadah juga. Ibadahnya bareng soalnya jamnya. Oh gitu, ya. Yang Jadi Bapak terima kasih Yuli yang penting semuanya sehat. yang sudah Sekarang nonton. Semua ya. KTP udah berubah dong Yuli ya, pekerjaan ikut suami gitu. Bukan hanya status ya. Yuli bisa juga ikut recording kan yang direkam ya kan. Ya. Iya, nanti aku bisa ikut yang nonton, yang Zoom di record sama Ko Yusak. Ya. Oke. Oke. Dah, terus Bojong gimana Bojong Hikmah? Total rencananya. Gimana kondisi di Hikmah Ciselvi? Mama aman. Aman. Usul Om minggu depan bisa dimulai. Om Gembala. Mama aman.
Ya, Mana bisa datang makasih, Om. 2 kali. Ya, Om. Iya. Enggak, Om nggak bisa datang. Ya, Om. Minggu kedua ya, Om ya. Minggu kedua perjamuan kudus. That's the drive. Kasian Minta tolong Om Nengah nyetir. Iya, juga dari sana ke sini. Oh, siap ya. Nah aja Om, saya kan masih muda. Masih muda Om. Tapi lupa sendal Pak Jo. Muda ya. Masih muda. Jadi apa hikmah minggu depan onsite ya? Oke. Minggu Bapak depan. di mana minggu depan? Ya, Singanter Topo. Om kan minggu depan di Cipunar. Minggu Yang di depannya Cibunar direkam kan? Cibunar direkam. Ya seperti biasa. ya. Perjamuan kudus udah Pak Nengah. Tapi minggu kedua kan perjamuan kudus di Hikmah. Hikmah. Ojo, Hikmah. Ya oke. Oke ya. Baik. Jadi untuk hikmah minggu depan ibadah seperti biasa di gereja ya. Untuk Cibunar juga ibadah di gereja, tapi tetap ada live streaming. Jadi mereka yang tidak bisa gereja bisa ikutin. Seperti ini juga nanti diatur kemungkinan bisa via Zoom gini supaya kita tetap bisa bertatap muka, bisa saling menyapa. Puji Tuhan. Ada keluarga Pak Cecep juga hadir. Keluarga. Ya. Salam besar. Ya, salam. Reni. Ada Yosafat. Mana Yosafat? Ya, Moses. Gimana Moses? Bali masih ada Moses? Masih ya. Iya, jadi Bali aman. Aman, puji Tuhan ya, Bali belum hilang, masih ada. Om bisa pulang kampung. Ya. Cynthia nih, Pak Dede, gimana Pak Dede? Udah lama nggak dengar suara Pak Dede nih. Pak Dede Benyamin, suaranya aja kalau Kenapa masih pada tutup aja? Buka dong, mau Salam Pak Dede. bukanya. Ya. Halo. Ya, shalom Pak Dede, ada Melita juga ya, baik. Puji Tuhan. Nah, saudara, terima kasih untuk yang sudah pesan buku Nathan. Dan kalau masih ada yang mau pesan buku Nathan, silakan hubungi saya, masih ada bukunya, stoknya. Terus harganya 60.000 di luar ongkir. Saya tidak tahu kalau ongkir itu berapa ke rumah saudara, Bapak Ibu ya, di mana. Nah, jadi bisa hubungin saya. Jadi harganya 60.000 ya. Bukunya bagus tentu isinya. Iya, itu berarti itu coba bet. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita, ada pertanyaan enggak? Enggak ya, baik. Mari kita satu dalam doa. Kan Bona mau nanya. Bona ke sana. Enggak. Oh, Ya. oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah berkenan hadir dan memimpin ibadah kami, ibadah secara virtual.
walaupun kami belum bisa hari ini beribadah secara onsite, bertemu secara fisik dengan saudara-saudara kami, sesama jemaat, namun Tuhan melalui Zoom ini kami juga sangat bersyukur karena kami masih bisa saling menyapa, saling bertemu secara virtual. Dan terima kasih sampai saat ini Tuhan tetap memelihara hidup kami, memelihara keluarga kami tengah-tengah masa yang sulit. Tetapi Tuhan, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami telah mendengar tadi firman-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Tapi kalau kami masih ada seperti sekarang, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kita mengalami penderitaan yang luar biasa, itu juga karena kemurahan Tuhan. Bukan karena Tuhan lebih sayang kepada kami, bukan karena Tuhan kami lebih baik dari orang lain, tapi sungguh-sungguh itu semua oleh karena belas kasihan Tuhan terhadap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebetulan untuk hamba-Mu, Pendeta Eliakim yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati segala daya upaya usaha yang dia lakukan, juga memberkati anak-anaknya, memberkati mantu dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang bisa hadir pada pagi hari ini dalam ibadah virtual ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini akan memberi jawaban-jawaban setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang akan menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu. Yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Tuhan topang mereka. Dan juga Tuhan, tolong mereka untuk bisa mendapat jalan keluar. Dan mereka boleh menjadi pemenang-pemenang dalam setiap perlombaan hidup dan peperangan-peperangan rohani yang mereka hadapi. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir juga Tuhan, Kau tahu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kalau ada juga di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Dr. Andre, ya Tuhan, yang terus beracara dalam kehidupannya dan memberi kekuatan, memberi kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Demikian juga dengan Ramsi Tuhan yang juga mengalami Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuh. Dan biarlah anak-anak-Mu yang masih mengalami efek long COVID, iman mereka semakin kuat, semakin bertumbuh. Biar melalui apa yang mereka alami, kenalannya akan semakin bertambah-tambah. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami mungkin Tuhan pergumulan yang berat, pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam kehidupannya, dan sedang menghadapi pergumulan dan sedang mempertanyakan eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tuhan, kami manusia mungkin tidak bisa memberi penjelasan,
tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara secara khusus, secara pribadi. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau selalu dekat kepada anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah jauh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Cuma seringkali Tuhan kami tidak dapat merasakan apa karena pergumulan kami seringkali tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Karena kami hanya fokus kepada pergumulan kami, bukan kepada Tuhan. Tuhan, Kau mengizinkan air mata dalam kehidupan kami, seringkali air mata dalam kehidupan kami. Seperti pemazmur mengatakan, air mata itu tidak pernah kering dari kami. Tapi seringkali Tuhan, di balik air mata itu, kami bisa melihat Tuhan yang lebih terang, lebih jelas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami juga kesempatan ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada Tuhan juga untuk kota kami, Jakarta, yang sudah mulai zona hijau, zona orange. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar setiap doa-doa anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memberkati kota kami. Kota Jakarta, biar terus kota ini hijau, zona hijau. Dan terima kasih karena itu sebagai ungkapan syukur kami untuk kota yang sudah zona hijau. Mulai minggu depan kami memulai ibadah onsite. Kami mulai Tuhan ibadah onsite dan juga online. Ya. Tuhan, beri kepada kami semangat, gairah, haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya jika kami datang ke rumah Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya seluruh Indonesia COVID ini boleh lenyap, boleh bersih, sehingga Indonesia jadi Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh. Terima kasih, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang terus-menerus bekerja untuk rakyat. Oh Tuhan, kami memberkati, kami tahu pemerintah kami tidak sempurna, tetapi pemerintah kami berasal dari Tuhan. Karena itu kami mendukung, kami mendoakan, dan kami memberkati pemerintah kami, memberkati kepala negara kami, memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah, bahkan sampai RT dan RW. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Keselamatan atas Indonesia. Lindungi bangsa kami dari perpecahan, lindungi bangsa kami dari paham-paham yang tidak berasal dari Tuhan, yang bertentangan dengan sifat-sifat bangsa kami yang senang kepada kedamaian dan kerukunan Tuhan. Terima kasih kalau ada nasir-nasir oknum-oknum yang merancangkan hal-hal yang tidak baik atas bangsa kami, perpecahan, kami tolak semua dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, saya serahkan kepada Malik. Sekarang angkat hati saudara, arahkan kepada Tuhan, terima dengan iman. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Amin. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang pendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman saudara, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Semua katakan bersama-sama. Amin. Amin.